Oke, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tugas kelompok use case diagram rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi, memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Sadia Lutfirangga dengan NIM 2020 31115. Selanjutnya ada Natasha Tahta Ainullah dengan NIM 2020 31148. Selanjutnya ada Gracia dengan NIM 2020 31215. Dan selanjutnya ada Nimadi Lestari dengan NIM 2020 31244. Dan yang terakhir ada Sebastian Simanjuntak dengan NIM 2020 31253. Sebelumnya yang saya akan menjelaskan tentang divisi use case diagram, dan di mana use case diagram merupakan teknik guna yang menunjukkan bahwa hubungan antara pengguna sistem dengan sistem itu sendiri, di mana hasilnya berupa skema sederhana untuk memudahkan user membaca dan memahami informasi yang diberikan. Nah, di simbol use case diagramnya itu, yang pertama itu aktor, yang di mana menggambarkan manusia atau suatu hal yang menggunakan atau interaksi dengan sistem. Selanjutnya itu use case, menjelaskan bagian utama dari kegunaan sistem. Nah, association relationship yang saling berinteraksi. Selanjutnya itu ada generalisasi, yaitu menunjukkan spesialisasi aktor untuk mendapatkan berpartisipasi dalam use case. Nah, ada include dan panah ke kanan itu menunjukkan bahwa suatu use case-nya itu seluruhnya merupakan fungsionalitas dan use case lainnya. Ada extend di mana panahnya kurang lebih sama, yaitu menunjukkan bahwa use case-nya ini merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, next slide. Sesuai tugas yang diberikan, bahwa kita diminta untuk memberikan studi kasus. Nah, studi kasus yang kita ambil yaitu perancangan implementasi sistem informasi penjualan. Lanjut saja, di sini kita akan membahas beberapa soal yang dimana akan di-input di activity diagram. Yang pertama, soal pertama itu bagaimana cara memasukkan data pembelian setelah memilih menu pembelian, maka lakukan pengisian data-data yang dibutuhkan untuk melakukan order pembelian tersebut, seperti data supplier, data barang yang dibeli, jenis pembayaran, kemudian jika kredit maka isi tanggal jatuh tempo dari pembayaran tersebut. Kemudian sistem mengecek kevalidan data yang telah di-input oleh user. Jika valid, maka data disimpan dalam database. Nah, langsung saja kita ke aktif diagramnya, bahwa di sini yang pertama kita menamakan activity diagram insert data pembelian. Yang termasuk itu ada user dan sistem, di mana user ini menginput pilih menu pembelian dan sistem akan menampilkan output form pembelian. Lanjut, jika sudah ditampilkan maka lanjut ke usernya itu memasukkan data pembelian. Lanjut ke data pembelian, jika sudah dimasukkan maka di sistem akan mengecek data supplier dan barang. Nah, di sini, bahwa bakal ada 2 pilihan, jika, tidak maka menampilkan pesan gagal, jika iya akan lanjut ke menampilkan pesan konfirmasi. Kita bahas ke menampilkan pesan gagal, jika, di sistem itu gagal maka user akan menginput kembali masukkan data pembelian, itu pun seterusnya. Dan jika iya, maka dia menampilkan pesan konfirmasi, di user akan melakukan konfirmasi, dan selanjutnya di sistem akan langsung menyimpan data dan menampilkan pesan sukses. Dan itu finish sampai di situ. Kita selanjutnya ada soal kedua. Next slide. Bagaimana cara minta data supplier? Ketika masukkan menu supplier, maka user dapat memilih menu insert atau view dan update, di mana insert digunakan untuk memasuk data supplier baru, view yang digunakan untuk melihat data-data supplier yang telah ada. Kemudian user dapat melakukan update
untuk mengubah data supplier yang telah ada. Jika user memilih insert, maka tampilan field-field yang perlu diisi untuk memasukkan data supplier baru, di mana sistem akan mengecek kevalidannya. Dimasukkan oleh user, jika valid, maka data disimpan di dalam database tersebut. Sesuai dengan kondisi bahwa kemudian jika user hendak melakukan update data supplier, maka user tinggal memilih data yang akan diupdate. Kemudian melakukan pengisian data baru, data supplier. Setelah itu, sistem akan mengecek kevalidan data yang akan dimasukkan. Jika valid, maka data simpan di dalam database. Nah, di activity diagram, di sini kita menamakan maintain data supplier. Yang akan ada yaitu sama seperti nomor 1, yaitu user dan sistem, di mana kita akan menginput pilihan menu supplier dan akan menampilkan di sistemnya itu form supplier-nya. Jika lanjut, jika sudah ditampilkan maka akan mengecek kevalidan data. Nah, di user ini dia bakalan pilih insert update atau view. Nah, di user jika sudah menginput pilih insert, maka dia akan insert data supplier. Nah, dicek kevalidan data itu menampilkan pesan tidak lengkap. Nah, jika tidak itu dia bakalan menampilkan pesan tidak lengkap. Jika iya, maka dia akan menampilkan supplier dan pesan konfirmasi data. Jika sudah menampilkan berhasil, maka dia melakukan konfirmasi dan menyimpan data dan menampilkan pesan sukses. Selanjutnya, di soal nomor 3 itu akan dilanjutkan oleh teman saya, Gracia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Soal ketiga yaitu bagaimana cara maintain data barang ketika masuk menu barang, maka user dapat memilih menu insert atau view dan update. Insert digunakan untuk memasukkan data barang baru. View digunakan untuk melihat data-data barang yang telah ada. Kemudian user dapat melakukan update data untuk mengubah data barang yang telah ada. Jika user memilih insert, maka tampil field-field yang perlu diisi untuk memasukkan data barang baru. Setelah itu, sistem mengecek kevalidan data yang dimasukkan oleh user. Jika valid, maka data disimpan ke dalam database. Jika user memiliki menu view dan update, maka user ditampilkan pada data-data barang sesuai dengan kondisi yang diberikan. Kemudian jika user hendak melakukan update data barang, maka user tinggal memilih data yang akan diupdate dan kemudian melakukan pengisian data baru dari barang tersebut. Setelah itu, sistem mengecek kevalidan data yang akan dimasukkan. Jika valid, maka data disimpan ke dalam database. Activity diagramnya pertama start, lalu pilih menu maintain barang, setelah itu di output ke sistem menampilkan menu maintain barang. Setelah itu ke user lagi untuk input pilih insert atau update. Kalau sudah update, kalau misalkan insert itu ke masukkan data barang, kalau update cek output ke sistem, cek kelengkapan data, setelah itu untuk cek kelengkapan data ada yang iya dan tidak. Kalau misalkan tidak, itu akan menampilkan pesan tidak lengkap, lalu ke user lagi untuk input masukkan data barang. Kalau iya, akan menampilkan data barang dan konfirmasi data. Setelah itu, kita ke user lagi untuk input melakukan konfirmasi. Setelah itu, output lagi untuk menyimpan data dan menampilkan pesan sukses. Soal nomor 4, yaitu menggambarkan proses melihat laporan pembelian. Laporan pembelian memiliki 3 kondisi, yaitu per periode, per supplier, dan per barang. Setelah memilih penuh laporan pembelian, maka dilakukan pengisian kondisi laporan. Setelah itu, sistem mengecek kondisi tersebut. Jika valid, maka sistem menampilkan laporan sesuai dengan kondisi yang diberikan oleh pemilik. Activity diagramnya, pertama, pilih menu view di user, pilih menu view laporan pembelian, lalu output ke menampilkan laporan pembelian. Setelah itu ke user lagi untuk menginput masukan kondisi. Setelah itu kita output lagi untuk mengecek kevalidan. Lalu di sini untuk kalau yang tidak valid, kita akan menampilkan pesan salah, lalu ke user
untuk masukkan kondisi lagi. Kalau misalkan valid, itu menampilkan data sesuai kondisi. Nah, untuk soal nomor 5, menggambarkan bagaimana cara maintain data customer. Ketika masuk menu customer, maka user dapat memilih menu insert atau view dan update. Insert digunakan untuk memasukkan data customer baru, view digunakan untuk melihat data-data customer yang telah ada, kemudian user dapat melakukan update data untuk mengubah data customer yang telah ada. Jika user memiliki insert, maka tampil field-field yang perlu diisi untuk memasukkan data customer baru. Setelah itu, sistem mengecek kevalidan data yang dimasukkan oleh user. Jika valid, maka data disimpan ke dalam database. Jika user memilih menu view dan update, maka user ditampilkan data-data customer sesuai dengan kondisi yang diberikan. Kemudian, jika user hendak melakukan update data customer, maka user tinggal memilih data yang hendak diupdate dan kemudian melakukan pengisian data baru dari customer. Setelah itu, sistem mengecek kevalidan data yang dimasukkan. Jika valid, maka data disimpan ke dalam database. Lalu, untuk activity diagramnya, pertama, ke start, terus pilih di user, pilih menu customer, lalu di output ke sistem, menampilkan menu new customer. Setelah itu, kita ke user lagi, input, pilih insert dan update atau view. Jika untuk view itu ke input data customer. Jika update, cek kelengkapan data. Untuk cek kelengkapan data itu, kalau tidak menampilkan pesan tidak lengkap, lalu input data customer. Kalau iya, menyimpan data dan menampilkan pesan sukses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sebastian. Selanjutnya, nomor 6. Menggambarkan bagaimana cara memasukkan data penjualan. Setelah memilih menu penjualan, maka isi data-data yang dibutuhkan untuk melakukan order penjualan. Seperti data customer, data barang yang dijual, jenis pembayarannya. Setelah itu, sistem mengecek kevalidan data yang diinput user. Jika valid, maka data disimpan dalam database. Activity diagramnya, yang pertama, user pilih menu penjualan. Selanjutnya, sistem menampilkan form pembelian. Selanjutnya, user memasukkan data penjualan dan sistem mengecek customer data barang. Jika ya, akan menampilkan pesan gagal dan user masukkan data penjualan. Jika ya, menampilkan data penjualan dan melakukan konfirmasi. Selanjutnya, sistem akan menyimpan data dan menampilkan pesan sukses. Nomor 7, menggambarkan proses melihat laporan penjualan. Setelah memilih menu laporan penjualan, maka melakukan pengisian kondisi laporan. Setelah itu, sistem akan mengecek kondisi tersebut. Jika valid, maka sistem menampilkan laporan sesuai dengan kondisi yang diberikan oleh pemilik. Activity diagramnya, yang pertama, user memilih view laporan penjualan. Selanjutnya, sistem menampilkan menu laporan penjualan dan user memasukkan kondisi. Selanjutnya, sistem mengecek hapus customer. Jika tidak, sistem akan menampilkan pesan data tidak valid dan masukkan kondisi. Jika ya, sistem akan menampilkan data sesuai kondisi. Nomor 8, menggambarkan proses melihat laporan pengiriman. Setelah memilih menu laporan pengiriman, maka lakukan pengisian kondisi laporan. Setelah itu, sistem mengecek kondisi tersebut. Jika valid, maka sistem akan menampilkan laporan sesuai dengan kondisi yang diberikan oleh pemilik. Activity diagram. Yang pertama, user
memilih view laporan pengiriman. Selanjutnya sistem menampilkan menu laporan pengiriman. Si user malah memasukkan kondisi dan sistem mengecek kevalidan data. Jika tidak, sistem akan menampilkan pesan data tidak valid dan user memasukkan kondisi. Jika ya, sistem akan menampilkan data sesuai dengan kondisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Natasha. Nomor 9, menggambarkan proses melihat laporan piutang. Setelah memilih menu laporan piutang, maka isi kondisi yang diinginkan. Kemudian sistem memproses kondisi dan menampilkan laporan sesuai dengan kondisi yang diberikan. Activity diagramnya, yang pertama user memilih menu lihat laporan piutang, lalu sistem menampilkan menu laporan piutang. Lalu inputkan kembali, masukkan kondisi, lalu sistem menampilkan laporan piutang sesuai kondisi. Nomor 10, menggambarkan proses melihat laporan hutang. Setelah memilih menu laporan hutang, isi kondisi yang diinginkan. Kemudian sistem memproses kondisi dan menampilkan laporan sesuai dengan kondisi yang diberikan. Activity diagramnya, yang pertama user memilih menu lihat laporan hutang, lalu sistem menampilkan menu laporan hutang, lalu diinputkan kondisi, lalu sistem menampilkan laporan hutang sesuai kondisi. Oke, terima kasih sudah dijelaskan. Mungkin sekian, jika kurang lebih dari kelompok kami mohon dimaafkan dan kami akhiri dengan terima kasih.